Shalom saudara. Shalom. Senang dapat berjumpa kembali di ibadah pada minggu pagi hari ini. Udah berapa lama nih kita nggak ibadah? Enggak. Kita mulai nggak ibadah lagi itu dari Juni kita kan ibadah, Juli kita masih ibadah, setelah itu kita off karena pandemik semakin mengganas. Apalagi ini saya buka ibadah hari ini aja banyak yang komplain loh saudara. Lu gimana sih? Udah tahu COVID semakin ganas kok lu buka gitu loh. Tapi Tuhan menggerakkan hati saya untuk hari ini kita boleh mengucap syukur. Amin. Karena kita nih udah sebentar lagi nih udah di penghujung tahun. Jadi kita hari ini saya memang fokus untuk ibadah karena kita semua ada sebagaimana kita ada semua karena Bapak Yahweh. Amin saudara. Amin. Saudara, Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Senang sekali kita dapat berkumpul kembali di tempat ini. Saudara, tentu semua rindu ya. Saya rindu, tetapi saya tetap berdoa untuk jemaat-jemaat GPF Suara Kebenaran. Amin saudara. Amin. Saudara, hari ini kita bisa ibadah puji Bapak Yahweh. Ini semua karena Tuhan. Saudara, di masa pandemik ini juga belum berakhir saudara. Orang juga semakin takut keluar, takut berkumpul, takut ibadah. Coba perhatikan gereja-gereja belum full kehadiran. Semua merasa takut. Semua sudah betah di rumah ya saudara. Saudara betah nggak di rumah nih? Enggak ya, enggak ya. Iya, saya juga nggak betah di rumah. Ya ada yang ngomong juga, lu nggak ibadah tapi keluyuran terus katanya gitu. Padahal saya nggak keluyuran. Kalau saya nggak ada kegiatan, saya nggak keluyuran. Saya di rumah. Selalu dihujat, nggak apa-apa saudara. Saya maklumin itu saudara. Karena kita tidak tahu apa saya yang menularkan atau saudara yang menularkan gitu loh semasa COVID ini. Tapi paling tidak kita tetap waspada dan berjaga-jaga. Jangan gegabah dengan situasi pandemik saat ini saudara. Nah, hari ini kita berkumpul untuk kita mengucap syukur karena sepanjang tahun 2020 ini Tuhan masih menyertai perjalanan kehidupan kita. Saudara, dalam beberapa hari ini Tuhan itu menaruh di hati saya untuk saya itu mengajarkan sesuatu yang penting kepada saudara. Makanya saya adakan ibadah pada pagi hari ini saudara. Ada sesuatu yang ingin saya bagikan, tetapi sesuatu yang sebenarnya saya sudah menyiapkan topik yang lain saudara. Tetapi kemudian Tuhan memunculkan hal yang lain. Sampai 3 kali saya mengganti topik khotbah saya. Dan baru semalam ini saya renungkan dan baru semalam jadi khotbah ini saudara. Kita mau belajar tentang doa saudara. Saya harap saudara nggak bosan. Doa lagi, doa melulu gitu loh. Tapi perlu saudara ketahui bahwa kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Ini dunia ini mengalami pergeseran secara global saudara. Sudah tidak seperti sebelumnya sebelum masa pandemik saudara. Nah, Tuhan suruh saya beritahu tentang doa saudara. Padahal saya sudah siapkan khotbah. Awalnya saya ingin bicara tentang akhir zaman. Apa sih akhir zaman dan COVID itu? Tapi berubah. Terus kemudian saya bikin lagi khotbah tentang carilah kerajaan Elohim terlebih dahulu. Berubah lagi saudara. Sampai akhirnya kemarin saya diteguhkan oleh Tuhan bicara tentang doa. Nah, Tuhan meminta kita di era pandemik ini perbanyak waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan ingatkan kepada saya untuk saya sampaikan pada pagi hari ini saudara. Untuk itu khotbah saya pada pagi hari ini akan saya beri judul doa seperti apa sih yang berkuasa itu.
Doa seperti apa yang berkuasa itu? Coba kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat 6 sampai 18. Di situ dikatakan, bersukacitalah senantiasa, berdoalah tanpa henti-hentinya, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena inilah kehendak Elohim di dalam Hamasya Yesua bagi kamu. Saudara, doa itu penting gak sih? Penting banget saudara. Teramat sangat penting saudara. Pentingnya doa seringkali tidak sungguh-sungguh disadari oleh orang Kristen saudara. Seringkali hamba Tuhan berkata doa itu bagaikan nafas kehidupan. Tidak ada seorang pun hidup tanpa bernafas. Betul nggak? Sekarang saudara masih bernafas nggak sih? Masih saudara. Ada nggak di antara saudara yang nafasnya itu dipaus terlebih dahulu saudara? Nggak ada kan? Kita semua bernafas. Apapun yang kita kerjakan, nafas itu tetap berjalan. Mau saudara makan, mau saudara mandi, mau saudara kerja, bahkan tidur sekalipun, nafas tetap berjalan saudara. Jadi tidak salah kalau dikatakan bahwa doa itu sangat penting saudara. Bagaikan sebuah nafas kehidupan saudara. Doa itu dahsyat loh saudara. Doa itu penuh kuasa. Doa itu menghasilkan hal-hal di luar pikiran kita saudara, di luar jangkauan kita saudara. Doa itu menghadirkan hadirat Bapa Yahweh saudara. Kita juga sering mendengar kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang mengalami masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah studi, masalah apa saja. Lalu ketika mereka berdoa, pertolongan Bapa Yahweh itu datang. Coba kita buka Mazmur 121. Mazmur 121 ayat yang pertama. Pemazmur ini berkata apa? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Nah, saudara perhatikan coba, gunung-gunung. Di sini adalah simbol gambaran kekuatan-kekuatan yang normal, saudara. Yang pada umumnya diandalkan pada manusia. Nah, pemazmur berkata apa? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Gunung yang mana ya? Yang bisa menolong kita, saudara. Lalu dijawab sendiri, saudara. Di ayat yang keduanya di situ dikatakan, pertolonganku ialah dari Yahweh pencipta langit dan bumi. Jadi saudaraku yang terkasih, doa itu memungkinkan semuanya saudara. Amin. Kita seringkali mendengar orang bersaksi betapa berkuasanya doa itu. Tetapi kalau kita mau jujur, di samping kita mendengarkan kesaksian-kesaksian orang yang menceritakan betapa berkuasanya doa, berapa banyak di antara saudara pernah mengalami hal-hal yang sebaliknya, yaitu doa-doa kita itu mentok di plafon saudara. Doa-doa kita itu tidak tembus saudara. Dulu ketika saya baru bertumbuh dalam Tuhan, kalau saya salah jalan, tolong Engkau luruskan kembali. Tetapi doa-doa saya itu enggak nyampe ke Tuhan. Kayaknya doa saya itu hanya sebatas plafon rumah aja saudara. Itu seringkali kita alami saudara. Saudara, berdoa itu tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi kita kalau mendengar orang-orang bersaksi, kok mereka dikabulkan sih doanya gitu loh. Kita mendengar si A, si B, si C bersaksi betapa dahsyatnya mujizat itu terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi di saat yang bersamaan kita berdoa itu tidak ada sesuatu yang terjadi. Dan kita kehilangan kuasa dari doa itu sendiri saudara. Seakan-akan doa itu kosong saudara. Doa kita hanya sebuah lip service
kosong yang kita ucapkan hanya keluar dari mulut kita aja. Karena apa saudara? Karena agama saudara. Kenapa hal ini bisa terjadi saudara? Kalau orang Kristen taunya kan doa itu berkuasa, orang Kristen. Tapi doa yang seperti apa doa yang berkuasa itu saudara? Kalau saudara doanya hanya lip service saja, jangan harap doa saudara itu berkuasa saudara. Jangan harap doa saudara itu dijawab oleh Bapak Yahweh. Hanya doa-doa tertentu yang sungguh-sungguh mengandung kuasa. Nah, itu doanya seperti apa saudara? Ini yang mau kita pelajari pada pagi hari ini saudara. Doa yang berkuasa itu adalah apa sih saudara? Yang pertama saudara, doa yang berlandaskan firman Tuhan. Doa yang berlandaskan firman Tuhan. Coba kita buka Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan apa? Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, apa saja yang kamu inginkan, kamu dapat memintanya dan hal itu akan terjadi kepadamu. Wow saudara, Tuhan bilang minta apa saudara? Tuhan bilang minta apa? Minta apa saja. Kira-kira menurut saudara, Tuhan Yesua ini lebay gak sih saudara? Tuhan Yesua ini berlebihan gak sih? Tuhan Yesua ini gombal gak sih? Gitu. Waktu Tuhan bilang minta apa saja, Tuhan itu sadar gak sih ngomong seperti itu? Atau Tuhan Yesua sedang terbuai dengan suasana dari murid-muridnya, lalu dia janjikan sesuatu, janji kosong, atau sebaliknya Tuhan Yesus serius dengan kata-katanya itu saudara? Tuhan bilang apa? Minta apa saja, kamu pasti akan terima. Wah keren banget saudara. Tapi saudara, ada syaratnya saudara. Syaratnya apa sih? Tuhan bilang gini saudara, jika kamu tinggal di dalam aku. Apa artinya tinggal di dalam aku? Gampang saudara, sederhana saudara. Jangan keluar dari koridornya Tuhan, jangan keluar dari jalurnya Tuhan. Tetap ada di relnya Tuhan saudara. Kan banyak orang karena satu dua masalah hal kemudian keluar dari jalur Tuhan. Betul nggak saudara? Karena masalah apa orang bisa keluar dari jalur Tuhan? Karena karir bisa jual Tuhan Yesua, karena perempuan atau karena pria bisa jual Yesua, karena uang bisa jual Yesua. Nah kita di sini jangan saudara. Banyak kan orang yang seperti itu saudara. Saudara, saya harap saudara jangan seperti itu. Yang ketika masalah datang kemudian tidak ada jalan keluar, saudara kemudian marah sama Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, jangan pernah kita menjual Tuhan Yesus saudara. Jadi ada dua syarat saudara. Apa tadi syaratnya? Kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu. Maka minta apa saja yang kamu kehendaki pasti akan dapat saudara. Ada orang bertanya gini, Ibu Pris tanya dong. Silakan, aku bilang gitu. Kalau saya berdoa minta helikopter atau mobil, Tuhan kasih nggak sih? Kasih, tapi sesuai. Aku hanya jawab enggak. Loh kenapa? Katanya minta apa saja Tuhan kasih. Saya hanya jawab ada syaratnya. Kalau kamu tinggal di dalam Yesua dan firman Yesua ada di tinggal dalam kamu, itu syaratnya. Apa arti firmanku tinggal di dalam kamu? Artinya kita harus dipenuhi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan memenuhi kehidupan kita saudara, memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga sampai tahap firman Tuhan mewarnai kehidupan kita saudara. Jadi jika orang dipenuhi oleh firman Tuhan, maka sesuatu yang keluar dari mulutnya itu bernuansa firman saudara. Betul nggak saudara? Jadi
orang tersebut tentu tidak akan minta mobil, saudara. Tidak akan minta helikopter. Kalau orang tersebut minta mobil, uang untuk beli bensin aja nggak bisa. Kerja aja kagak. Itu loh, saudara. Jadi kita minta sesuatu yang benar-benar menjadi kebutuhan kita, saudara. Itu loh, saudara. Itu yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua, doa yang berkuasa itu yang seperti apa sih? Dipanjatkan dengan percaya, dipanjatkan dengan iman, saudara. Coba kita buka Markus 11 ayat 23 sampai 24. Markus 11 ayat 23 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa siapa saja yang berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan tercampaklah ke laut, dan dia tidak dibimbangkan dalam hatinya, melainkan percaya bahwa apa yang ia katakan sedang terjadi. Apa saja yang ia katakan itu akan terjadi kepadanya. Oleh sebab itu aku berkata kepadamu, segala apa saja yang kamu minta dengan berdoa, percayalah bahwa kamu sedang menerima dan itu akan terjadi kepadamu. Jadi saudaraku yang terkasih, iman itu sangat penting di dalam kehidupan kita, saudara. Iman itu membuat sesuatu yang mustahil menjadi mungkin, saudara. Misal, saudara, ada sebuah ruangan besar, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, yang di sebelah kiri itu ada tulisan di depan pintunya. Tulisannya hal-hal yang mustahil. Artinya kalau kita buka pintu tersebut, segala sesuatu yang mustahil bagi manusia, saudara, itu ada di ruangan itu, saudara. Kemudian di ruangan satunya, saudara, di sebelah kanan, itu tertulis hal-hal yang mungkin. Kira-kira bagi manusia lebih banyak hal yang mustahil atau yang mungkin, saudara? Untuk manusia itu lebih banyak hal yang mungkin, saudara. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, saudara, sakit kanker itu hal yang mungkin atau hal yang gak mungkin untuk sembuh, saudara? Maksud saya gini, saudara, dalam kehidupan kita itu lebih banyak hal-hal yang mustahil lagi bagi kehidupan kita, saudara. Betul gak, saudara? Ada banyak pergumulan yang kita tidak sanggup dengan kekuatan kita, tidak mampu dengan kekuatan kita. Itu loh maksud saya, saudara. Jadi ruang-ruang hal yang mustahil itu pasti penuh diisi, saudara. Kalau kita buka itu full dengan masalah kehidupan kita, masalah rumah tangga, masalah uang, masalah studi dan lain sebagainya. Kita buka ruangan hal yang mungkin, isinya itu mungkin sedikit atau mungkin kosong. Tapi dengan iman, saudara, kita punya iman, maka iman itu bisa memindahkan hal-hal yang mustahil menjadi hal-hal yang mungkin, saudara. Kalau kita belajar percaya kepada Bapa Yahweh, maka hal yang mustahil itu akan terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Amin, saudara. Amin. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, saudara. Doa yang berkuasa itu yang bagaimana, saudara? Doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh. Coba kita buka Yakobus 5 ayat 16 sampai 18. Di situ dikatakan apa? Akuilah kesalahan seseorang terhadap yang lain, dan saling mendoakanlah seorang terhadap yang lain, supaya kamu dapat disembuhkan. Doa orang yang benar ketika bekerja memiliki kekuatan yang besar. Elia adalah seorang yang sama alamiahnya dengan kita, dan dia telah memohon dalam doa agar tidak turun hujan. Dan hujan tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Dan dia berdoa lagi, dan langit memberikan hujan, dan bumi mengeluarkan buahnya. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau kita berdoa itu jangan main-main, saudara. Kalau kadang kan saya perhatiin kalau orang berdoa kadang suka nguap, kadang suka sambil berdoa sambil begini.
Emang mau olahraga kah? Gitu loh saudara. Itu nggak serius saudara. Ketika saudara berdoa, jangan hanya formalitas. Salah satu bukti kalau doa itu formalitas itu yang bagaimana sih saudara? Jika saudara mau makan, doa dulu nggak sih? Doa. Mau tidur doa nggak sih? Doa. Bangun tidur doa nggak sih? Doa. Itu kebiasaan ya. Kadang doanya sama ya. Isi doanya sama ya. Kadang kan Bapak Yahweh, ini saya mau makan, berkat kuduskan makanan ini agar menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Amin. Setelah makan pagi doanya gitu, makan siang doanya itu, makan malam doanya itu sama. Nggak apa-apa. Doa sama nggak apa-apa saudara. Asal didoakan dengan sungguh-sungguh. Gitu loh saudara. Doa jangan dibuat mainan. Dan doa jangan ngejiplak saudara. Kadang ada orang, doanya Pak Yesaya bagus loh, gua nggak bisa loh. Kita beda-beda saudara. Doa Ibu Teli bisa panjang, doa Budi mungkin nggak bisa panjang. Doa Pak Yesaya simple, doa saya apalagi mungkin nggak bisa atau bagaimana. Nggak apa-apa saudara. Yang penting doa kita keluar dari dasar hati kita yang sesungguhnya saudara. Pasti Bapak Yahweh akan mendengar. Amin saudara. Amin. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat saudara. Doa yang berkuasa itu yang bagaimana? Doa dipanjatkan dengan senantiasa. Coba kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 17. Di situ dikatakan, berdoalah tanpa henti-hentinya. Berdoalah tanpa henti-hentinya. Kemudian coba kita buka Lukas 18 ayat yang ke-1. Di situ dikatakan, berdoa dan tidak menjadi jemu. Ada yang bertanya, Ibu Priscilla masa doanya terus menerus sih gitu loh. Kan saya kerja, kan saya kuliah, kan saya masak dan lain sebagainya. Saudara, yang dimaksud dengan doa tidak henti-hentinya, doa dengan senantiasa, itu bukan berarti kita masuk kamar, duduk diam, terus kemudian berdoa tanpa henti-hentinya. Bukan itu saudara. Kita lagi kerja, kita lagi tidur, kita lagi apapun selama 24 jam, kita bisa berdoa. Saya lagi berkhotbah saat ini, juga saya bisa berdoa. Amin saudara. Amin. Latihlah roh yang ada di dalam kita untuk senantiasa kita berdoa. Latihlah roh kita, hati saudara untuk tetap tinggal di dalam doa. Yang bagaimana sih saudara? Saya lagi ngomong begini, hati roh saya berbicara, Tuhan terima kasih untuk kehidupan saya, terima kasih untuk berkat hari ini. Selalu kan roh kita kan berbicara saudara. Nah itu yang dimaksud dengan berdoa tidak henti-hentinya. Amin saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, di masa pandemik ini saudara, di masa COVID ini, kita tidak tahu apakah kita akan terkena atau tidak. Tetapi saya percaya kepada Bapak Yahweh, kita mendapat perlindungan daripada Bapak Yahweh. Kita kebaskan COVID itu di dalam tubuh kita, asal kita percaya kepada Tuhan. Tetapi walaupun kita tetap waspada. Kita jangan gegabah. Aku kan udah dilindungi Tuhan. Seenaknya saudara, nggak pakai masker, nggak jaga jarak, nggak cuci tangan. Percuma saudara, kita tetap bisa kena. Banyak hamba-hamba Tuhan, penyembah Yahweh pun kena, akhirnya meninggal saudara. Nah kita jangan sampai seperti itu saudara. Apalagi katanya COVID ini semakin ganas saudara. Yang katanya begitu kena langsung mati saudara. Benar saudara. Jadi untuk saat-saat seperti ini saudara, perbanyak waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan. Benahi roh kita saudara. Jangan kita lagi bermusuhan. Jangan lagi kita menghakimi saudara. Amin saudara. Amin firman Tuhan. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan kudus.